Baiklah, selamat pagi yang ada di kami sekalian. Selamat bertemu dalam pembelajaran kita pagi ini. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari gereja yang bersaksi dan melayani. Kita masuk kepada materi yang baru, yaitu gereja yang bergumul di dunia. Bahan Alkitabnya boleh nanti dilihat dalam buku paketnya di dalam Matius 5 ayat 46 sampai dengan 48 dan Matius 21 ayat 28 sampai dengan 31 serta Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, di dalam istilah kerajaan surga seringkali diberitakan oleh Yesus kepada orang banyak, di mana saat Yesus melakukan suatu perjalanan berkeliling suatu daerah, dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyembuhkan, memberikan sukacita kepada orang-orang yang dijumpainya, membuktikan bahwasanya dia benar-benar menunjukkan di dalam dia ada kerajaan yang memang diwariskan oleh Allah Bapa kepadanya. Di dalam Lukas 17 ayat 21, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu suatu pernyataan Yesus yang perlu kita simak dan kita pahami, di mana dalam hal pernyataan itu menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah orang yang mencerminkan kerajaan surga. Nah, yang menjadi pembahasan kita juga untuk siang ini perlu kita gumuli, apa sebenarnya ciri-ciri daripada warga kerajaan surga itu. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12, yaitu ucapan berbahagia, supaya mudah kita simak. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Merasa miskin, yaitu orang-orang yang selalu menunjukkan suatu orang yang kekurangan walaupun dia memiliki lebih. Kalau memang ada kecerdasannya, tetapi dia selalu mencari menambah pengetahuan, seperti dia miskin pengetahuan. Jadi tidak menampakkan suatu keegoisan. Itu suatu bentuk tindakan yang memang harus disadari. Kalau mungkin cerdas, lihai dalam suatu hal keahlian, itu tidak perlu ditunjukkan. Dinyatakan saja seperti yang masih kekurangan. Nah, kemudian di dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sebab apa? Di dalam kehidupan di dunia ini seringkali pergumulan dunia itu mempengaruhi kita menjadi semu dalam hal mencari kerajaan surga. Karena apa? Karena memang itu sangat kita butuhkan, apa yang diiming-imingkan oleh dunia kepada kita. Nah, namun di dalam hal ini ayat Alkitab menegaskan kepada kita, kepada kamu semua, supaya tetap kita berbahagia di dalam suatu duka yang kita alami. Sebab apa? Kalau memang kita kiaskan pohon diterpa angin, ya sering diterpa angin, maka kualitas kayu itu, pohon itu akan kuat. Kayunya itu akan memiliki kualitas yang sangat bagus. Seperti itu gambaran tentang kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Jadi sekalipun kita melaksanakan aktivitas di dalam dunia ini, kita harus menjaga, ya kalau memang kita pun berduka ataupun merasa sakit hati oleh perbuatan orang, karena memang kita telah berbuat baik, kita yakinkan saja bahwa Allah akan menghibur. Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan dalam hal fisik yang lemah, ya, tetapi dalam suatu bentuk kegiatan, dalam suatu bentuk persepsi kita, tidak seperti orang yang panggaron, tidak seperti orang yang sering bentak-bentak orang, atau dia selalu dimarahin pun dia tidak selalu cepat merespon, ditegur pun dia akan kesalahannya tidak langsung juga dia marah, tersinggung. Itu kelemah lembutan. Nah, kemudian dalam ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu. Ya, kalau memang siswa kami, contoh di masa pandemi sekarang,
seringkali terlena oleh suatu kesenangan-kesenangan pribadi, contoh bermain HP, game dan sebagainya lah, tanpa peduli tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkannya untuk ke depan. Sebab di dalam pembelajaran sekarang itu sudah online. HP yang dipakainya itu seringkali digunakan bukan untuk menimba ataupun mencari ilmu ataupun mencari kebenaran-kebenaran. Ya. Nah, ini kepada siswa kami, tolong ini supaya disadari, jangan jenuh untuk mencari suatu kebenaran. Ya. Artinya tidak berpasrah diri apa yang sudah kamu ketahui, yang kita ketahui ya cukup gitu-gitu aja. Jadi tidak kita cari kebenarannya. Mengapa, kenapa dan karena apa, ya. Nah, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang murah hatinya. Contoh ini suatu bentuk tindakan-tindakan dalam hal dunia ini yang murah hati ya. Dilihat orang yang sudah tua renta berjalan merasa iba dan ditolong, itu murah hati. Dan dilihat orang yang mungkin tidak akrab teman yang satu dengan yang lain, dia datang menengahi dan mempertemukannya, murah hati. Artinya dia peduli tentang sesuatu hal yang tidak benar untuk diperbaiki ke depan. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini permasalahan sekarang, bagaimana orang yang suci hatinya? Suci artinya tidak ternoda. Suci belum tercemar. Artinya kalau memang suatu tindakan hati kita yang memang tulus tanpa didorong oleh suatu keuntungan akan tindakan itu, dari perbuatan itu, ya jelas itu suatu tindakan yang suci. Ya. Tetapi seringkali orang mempelesetkan tindakan berbaik budi kita kepada orang, ketulusan kesucian hati kita kepada orang, seringkali diresponi orang dengan suatu penilaian yang salah. Nah, ini yang sering di dalam hal dunia ini. Mengapa? Itu tantangan juga, ya, tantangan juga bagi kita. Namun kepada kita ditegaskan oleh Tuhan supaya kita senantiasa mengingat daripada pesan Allah ini kepada kita, supaya kita senantiasa berbahagia. Kalau memang suci hati kita dalam suatu membentuk tindakan itu, perbuatan itu sesuai dengan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, membawa damai tidak membawa rusuh. Artinya membawa damai, dia selalu memiliki suatu talenta untuk membuat orang senang dan tidak ada pertikaian. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, di dalam kehidupan dunia ini seringkali kita mendapat penganiayaan, walaupun tidak secara langsung ataupun secara langsung, ya, atau didiskriminasi oleh orang lain kita sering. Nah, ini permasalahannya oleh sebab kebenaran. Di dalam hal dunia ini seringkali bertentangan antara keinginan hal duniawi dengan surgawi. Di saat kita melakukan hal duniawi, kita diteror. Ah, udahlah, kamu seperti ya pasintua-sintuahun atau seperti kealim-aliman gitulah. Ya, seringkali dipertentangkan dengan suatu respon seperti itu dari masyarakat. Namun kepada siswa kami sekalian, jangan berhenti berbuat benar. Ya. Jadi kemudian yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, jadi kita harus belajar dari doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada di situ pesan, ya, di dalam doa itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suatu pesan pernyataan daripada oleh Yesus kepada kita supaya memang kinerja Allah itu datang dan dikuatkan kita diberikan suatu ketulusan ataupun kesungguhan dalam melakukan daripada tindakan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kita lakukanlah itu. Nah, kepada siswa kami, dalam buku paketmu nanti bisa kamu lihat itu di dalam halaman 59, ada di situ pepatah Tionghoa, ya. Pepatah Tionghoa yang mengatakan bahwa apa yang dapat dan tidak dapat dibeli oleh uang. Nah, ini suatu bentuk pernyataan Tionghoa ini yang sangat dalam. Artinya begini ya, terkadang kehidupan kita seringkali dipatok oleh uang. Kalaupun ada pandai terjadi nanti asal ada uang, ya beres itu semua. Sementara ada yang tidak dapat dibeli oleh uang. Mungkin siswa kami bisa menyimak dan bertanya-tanya kepada orang lain. Nah, ini menjadi tugas buat siswa kami. Tolong ini ditanyakan kepada orang tua, ya.
biasanya suatu bentuk tindakan ataupun perbuatan yang bagaimana itu, ya, hal apa itu yang tidak dapat dibeli oleh uang, ya, dan dapat dibeli oleh uang. Itulah tugas kepada siswa kami. Silakan itu nanti dipelajari kembali di dalam buku paketnya, supaya menjadi ada penambah daripada pemahaman siswa kami tentang bagaimana gereja bergumul di dunia, ya. Jadi supaya kita jangan berdualisme dalam kehidupan dalam dunia ini. Artinya Allah berpesan, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu pesan kepada kita di dunia ini, ya. Kemudian akan diberikannya kepada kamu apa yang engkau kehendaki. Nah, itulah pesan materi kita untuk pagi ini. Kiranya materi ini sangat bisa membantu dan menambah pengetahuan anak didik kami sekalian di dalam pembelajaran online. Namun Bapak berpesan, kalau ada pertanyaan atas materi yang saya berikan, tolong di telepon saya. Secara pribadi boleh, tetapi itu jangan sampai larut malam lah. Artinya sampai jam 8, jam 9 malam saya tunggu siswa kami. Nomor telepon saya ada di situ di grup masing-masing grup, silakan telepon. Hal-hal yang menyangkut suatu kebenaran daripada ajaran Alkitab. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Saya sampaikan salam Covid dan sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikut. Terima kasih.